Halo kawan-kawan pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Kawan-kawan, di kesempatan ini adalah permainan dari kedua Grandmaster, yaitu antara Grandmaster Anton Korbov, pecatur hebat Ukraina, menghadapi Grandmaster Lubomir Vtaknik, pecatur hebat Slovakia. Dan ini masih tetap dalam event FIDE Chess Olimpiade, teman-teman. Kita akan menyaksikan permainan taktik kombinasi dari kedua pemain hebat ini dan juga pengorbanan menteri, teman-teman. Untuk itu, tetap di Catur Talk Indonesia. Baiklah kawan-kawan, kita langsung ke permainan. Di sini putih dipegang oleh Anton, memulai langkah dengan pion ke D4, kuda ke F6, pion ke C4, G6. Dengan VN1 gajah ke depan, sehingga kemungkinan akan membentuk King Indian Defense. Dan di sini kuda ke C3 dan pion ke D5. Jelas, dengan pion ke D5 maka tercipta Grunfeld Defense atau pertahanan Grunfeld. Pion memukul pion, kuda memukul E4 mengusir kuda, sehingga untuk tidak ketinggalan tempo, kuda memukul kuda, pion memukul gajah ke G7. Dengan persiapan rokade, gajah ke C4, menusuk pion lemah F7 ke depan, C5, menukarkan pion. Di sini apabila ditukarkan maka menteri akan menukarkan menteri, sehingga kuda ke E2 untuk mensupport pion, dan juga dengan persiapan rokade, kuda ke C6, menekan pion 3 kali, gajah ke E3 menambah pertahanan, rokade. Biasanya di posisi ini main lain ialah dengan pion ke B6. Namun rupanya gajah ke D7, sehingga benteng ke B1 mengancam pion ke depan. Pion memukul pion terlebih dahulu, terjadi pertukaran. Kita lihat keuntungan bagi putih mengontrol petak pusat. Benteng ke C8 mencoba untuk membuat trik, teman-teman. Karena apa? Apabila di sini putih terlalu bersemangat langsung memukul pion ini, maka jelas akan ada pertukaran kualitas dengan kuda ke A5. Kita lihat di sini mengancam benteng dan juga 2 kali mengancam gajah. Jelas di sini hitam lebih baik. Untuk itulah di sini pertama-tama Anton memainkan dengan gajah mundur ke D3, memposisikan gajah di peta aman, sehingga kuda ke A5 melindungi pion. D5 mencoba membuka gajah untuk mengancam pion, sehingga B6. Gajah ke A6 mengancam benteng ke C7. Gajah ke F4 mengancam benteng ke C5. Menteri ke D3 mencoba menghubungkan benteng satu sama lain, gajah ke C8, menukarkan gajah, teman-teman. Benteng ke C1 dengan jelas menukarkan benteng. Di sini hitam memainkan dengan kuda ke B7. Ini langkah yang kurang akurat, teman-teman, yang juga dibahas secara live. Kita kembali. Di posisi ini main lane atau langkah terbaik ialah dengan penukaran perwira, gajah memukul gajah, menteri memukul benteng, maka jelas akan terjadi pertukaran, teman-teman, sehingga kita lihat di posisi ini sama-sama menyerang dan sama-sama bertahan, teman-teman. Kita kembali. Namun rupanya di posisi ini kuda mundur ke B7, sehingga ini berbeda dari hasil sebelumnya, di mana setelah gajah memukul kuda, kita lihat apabila di sini gajah memukul kuda, maka ini fatal ya. Benteng memukul benteng, maka kita lihat gajah hilang, teman-teman. Jelas putih lebih baik. Untuk itulah Lubomir terlebih dahulu dengan benteng memukul benteng skak, benteng memakan, maka barulah gajah memukul gajah. Benteng ke C7, kita lihat langsung menguasai baris ke-7 yang cukup penting bagi hitam, sehingga inilah yang membuat hitam menjadi lemah. Di mana setelah gajah mundur ke A8, benteng memukul pion. F5 dengan jelas menukarkan pion, D6. Langsung menukarkan pion satu lagi dan mempromosikan pion ke depan. Terjadi pertukaran pion, mengancam benteng ke E8, mengancam pion 2 kali, dan tanpa mempedulikan hal tersebut, putih memainkan dengan langkah terbaik, menteri ke B3 skak, raja ke H8, menteri ke F7. Kita lihat, teman-teman, ancaman skakmat, sehingga langkah paksaan benteng kembali ke G8, ke petak yang lebih pasif tentunya, sehingga pion ke E5. Kita lihat memperkuat gajah ke depan. Menteri ke G5, ancaman skakmat ke depan,
Maka coba teman-teman, di sini adalah posisi kritikal di dalam permainan ini. Anda pause video ini, temukan langkah terbaik putih di posisi seperti ini. Bagaimana kawan-kawan? Apakah Anda bisa? Ya, Korobov memainkan dengan pengorbanan menteri, langkah terbaik, menteri memukul benteng. Di mana langkah satu-satunya raja harus memakan, barulah benteng memakan gajah skak. Raja ke F7, kuda ke F4. Lihat teman-teman langkah ini. Terlihat mengorbankan kuda ya. Apabila di sini menteri langsung memukul kuda, maka jelas open skak ya, sehingga menteri akan hilang. Dan apabila juga di posisi ini, semisal ada yang berpikir menteri ke G4, ancaman skakmat, maka jelas pion menutup. Menteri ke H4, ancaman skakmat, maka pion menutup. Menteri ke H6, E6 skak. Dan lihat teman-teman, di sini pion akan promosi. Raja ke F6, E7. Tidak ada yang menghentikan pion promosi ke depan. Oleh karena itulah teman-teman, di posisi ini Lubomir memainkan dengan gajah ke F6 dengan tujuan mengontrol petak gelap ke depan, sehingga benteng ke F8 skak. Raja ke G7, dan setelah kuda ke E6 skak. Di sini juga hitam menyerah, karena jelas akan menteri hilang ya. Raja berpindah ke H6 misalkan, maka jelas menteri hilang. Dan jelas di posisi ini teman-teman, putih lebih baik dan pion juga akan promosi ke depan. Bagaimana kawan-kawan permainan yang cukup menarik dari kedua Grandmaster ini? Dan semoga menginspirasi bagi kita di dalam bermain catur selanjutnya teman-teman. Dan seperti biasa tentunya di akhir permainan kita selalu memberikan sesi puzzle sebagai bahan latihan. Selamat menjawab melalui kolom komentar. Kita lihat teman-teman, hitam sudah melangkah, maka temukan langkah terbaik bagi putih dan memenangkan permainan. Silahkan tuliskan jawaban Anda di kolom komentar dan kami akan memilih dan mengepin bagi jawaban yang benar sehingga semua sahabat pecinta catur dapat melihat jawaban Anda. Demikianlah permainan catur hari ini dari Catur Talk Indonesia dalam agenda FIDE Chess Olimpiade. Dan semoga permainan ini bermanfaat untuk kita dan sebagai penambah pembelajaran bagi kita di dalam bermain catur selanjutnya. Dan jika kawan-kawan menyukai konten catur seperti ini, mari kita support channel ini dengan cara like, sehingga algoritma YouTube dapat membaca video ini dan semakin banyak direkomendasikan dan ditemukan oleh teman kita sahabat pecinta catur. Dan jika ada saran ke depan dan juga komentar, silahkan tulis di kolom komentar dan kami akan sangat senang membaca dan menanggapi komentar Anda. Dan mari juga tentunya kita support percaturan kita Indonesia yang semakin jaya. Salam Catur Talk Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.